Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat walafiat, dimudahkan rezeki, dan insya Allah yang terpenting juga adalah dalam kondisi istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, saya akan berbagi pada kesempatan kali ini terkait dengan empat tanda orang-orang munafik atau 4 ciri orang-orang munafik. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari materi yang akan disampaikan nanti. Nah, kenapa kemudian ini penting untuk diangkat? Karena orang-orang munafik ini merupakan orang-orang yang berbahaya jika bersahabat dengan mereka. Orang-orang munafik ini bisa menyebabkan kerusakan, bisa menyebabkan kehancuran, dan ini telah terjadi sejak zaman dahulu kala ya. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW sangat berhati-hati sekali dengan orang-orang munafik. Kalau musuh itu jelas posisi mereka, tetapi kalau munafik mereka tidak berada di luar, tetapi hidup atau tinggal atau bersama dengan kita. Jadi ada dua wajah mereka orang munafik itu. Sehingga kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala orang munafik ini sangat dikecam, sampai kemudian ganjaran bagi orang munafik adalah tempat mereka di dasar neraka ya, atau neraka yang paling bawah. Innal munafikina fi darki asfali minan nar. Jadi munafik itu, orang-orang munafik tempatnya adalah di dasar neraka yang paling atau tempat yang paling bawah. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, banyak di antara manusia Allah gambarkan yang mengaku beriman sama Allah. Banyak di antara manusia yang mengatakan saya beriman sama Allah, saya beriman kepada hari akhir, akan tetapi kemudian sesungguhnya mereka tidak beriman sama Allah. Yang mereka lakukan adalah sebaliknya. Mereka melakukan kesyirikan, kemudian yang kedua mereka berfoya-foya, mereka bergelimang dengan maksiat, seolah-olah kemudian melupakan akan adanya hari pembalasan dan hari akhir. Hal inilah kemudian yang digambarkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 8. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Dan di antara manusia ada sebagian yang mengatakan saya beriman kepada Allah dan hari akhir, akan tetapi sesungguhnya mereka tidak beriman. Mereka tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi ada kedustaan ya. Ada kedustaan dalam hati mereka. Mereka mengatakan beriman kepada Allah, tetapi sesungguhnya mereka tidak beriman kepada Allah. Mereka mengatakan beriman dengan hari pembalasan. Mereka mengatakan beriman dengan hari akhir, hari kebangkitan, tetapi semuanya kemudian mereka rekayasa ya, mereka lupakan, dan hidup mereka dalam kondisi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, berhati-hatilah dengan orang-orang munafik. Kalau kepada Allah saja mereka mampu untuk bermaksiat, mampu untuk kemudian mendustakan, maka dengan sesama manusia dalam kehidupan sosial, dalam interaksi, pasti jauh lebih mudah kemudian mereka melakukan kebohongan-kebohongan. Nah, ada 4 tanda ada 4 ciri orang-orang munafik sebagaimana kemudian yang disampaikan oleh Nabi kepada kita. Yaitu kemudian dalam hadis yang disampaikan oleh Abdullah bin Amr, bahwa Nabi SAW bersabda, 4 hal bila ada pada seseorang maka dia adalah orang munafik tulen. Dan barang siapa yang terdapat pada dirinya satu sifat dari 4 ini, maka dalam dirinya terdapat sifat nifak ya, atau kemunafikan. Yang pertama, jika dia diberi amanat maka dia hianat. Diberikan tanggung jawab, diberikan pekerjaan, dia sudah terima tetapi kemudian dia hianat, dia tidak lakukan dengan baik, malahan kemudian dia tinggalkan. Nah, ini adalah ciri orang munafik, selalu hianat terkait dengan amanat-amanat yang diberikan. Kemudian yang kedua, jika dia berbicara maka dusta. Tidak ada kebenaran dalam ungkapan, tidak ada kebenaran dalam ucapan, selalu kemudian ada kedustaan. Selalu berbohong, suka berbohong ya.
suka berdusta. Ini adalah salah satu sifat daripada orang munafik. Jadi khianat ketika diberikan amanat, kemudian dusta ketika berkata, kemudian yang ketiga, jika berjanji selalu mengingkari. Jadi ciri yang ketiga orang munafik adalah senantiasa mengingkari dari setiap janji yang dia ucapkan. Dan yang keempat, jika berseteru dia curang. Jadi berseteru maka pasti dia curang. Ada saja kemudian kecurangan yang dia buat ketika kemudian melakukan interaksi dengan orang ya dalam aktivitas keseharian. Dan 4 ciri ini merupakan ciri daripada orang-orang munafik. Hadis ini merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abdullah bin Amr. Karena itu 4 sifat ini perlu kita identifikasi dalam diri kita, dan setiap kita punya potensi-potensi itu. Dan bahaya kalau seandainya terus dipelihara, karena akan mencelakakan diri kita dan mencelakakan orang lain. Oleh karena itu kita identifikasi dalam diri kita mana yang sudah akut, mana yang baru muncul. Kita banyak berdoa kepada Allah untuk dihindari dari sifat-sifat munafik ini, dan banyak istighfar kepada Allah, banyak bertobat. Insya Allah hati kita, diri kita dijauhkan kemudian dari sifat-sifat munafik, karena dia akan tumbuh tanpa kita sadari dalam diri kita. Oleh karena itu kemudian jangan banyak melihat keluar ya, tapi banyak juga kemudian melihat ke dalam ya, dalam diri kita. Bisa jadi kemudian ini menjadi penyakit hati kita, tumbuh bersemayam dalam diri kita tanpa kita sadari. Dan oleh karena itu kemudian kita banyak berdoa kepada Allah untuk kemudian dikeluarkan penyakit ini. Dan jika kemudian ada orang-orang di sekitar kita yang memiliki 4 ciri ini dengan model ya, dengan sifat yang sudah sangat ekstrim ya, sifat munafik dalam dirinya, maka berhati-hatilah kemudian, jangan banyak berinteraksi, jangan banyak melakukan muamalah. Pasti kemudian kita akan mendapatkan kerugian-kerugian yang besar karena sifat munafik yang dimilikinya. Mudah-mudahan hal ini yang disampaikan ini bisa memberikan manfaat buat kita semua, dan mohon maaf kalau seandainya ada hal-hal yang tidak berkenan atau tidak sesuai dengan harapan saudaraku semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.